Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Lasavena. Selamat pagi Rosaleni. Apa kabar Lasavena? Luar biasa. Luar biasa. Kita sapa dulu anak-anak kita. Iya Lause. Yang di Istana Regency apa kabar? Hai. Yang di Singaraja? Halo. Yang di Pupuan? Hai. Yang di Karyasari? Halo Karyasari. Yang terakhir, yang di pusat? Hai. Pasti semuanya udah semangat mengikuti ibadah Pasti hari ini ya? Rosaleni. Oke, tapi sebelumnya Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan beribadah. Biarlah Tuhan memberikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran, supaya kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lalu kita menyanyi lagu apa? Love? Bahasa Indonesianya apa sih? Kasih dong. Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Bangkit berdiri semuanya ya. Sekali lagi.
harus sabar, tidak suka marah-marah. Sekarang ada kasih lagi. Kasih kepada teman-teman kita. Oh ya? Love one another. Ya, kita akan menyanyi lagu Love One Another. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake your hand. Share your toys. Help out your friend. Oh, with a great big smile and two thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister, to your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Nah, Leni, Yes. berarti kita itu harus sayang sama semua orang ya. Yes, semua orang. Gak cuma papa mama, Gak cuma kakak adik, tapi semua orang. semua orang, tetangga juga. Oh, Bahkan kalau ada orang yang gak senang sama kita juga, kita harus sayang. harus sayang. Oh, gitu ya, Lose. Kan anak-anak Tuhan. Iya, biar kita juga sama seperti Tuhan kita. Betul sekali, bangga sama Tuhan kita. Iya. Jadi Kita akan nyanyi lagu apa, Lasa? Sungguh ku bangga Sungguh Bapa. ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
bebas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Betul, Lose. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman, Lose. Yes. Kita akan persiapkan hati kita akan nyanyikan lagu Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Ajarku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu, berikan telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu di hidup kami. Berkati kami, berkati Lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Wah, seneng ya. Nah anak-anak, Lause Heni hari ini mau bercerita tentang seorang yang bernama Petrus. Sudah pernah dengar belum? Pasti sudah ya. Nah Bapak Petrus itu terus memberitakan atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau ceritanya Bapak Petrus ini tidak semua orang suka dengar. Mereka yang percaya tapi juga makin banyak. Tapi ada beberapa orang mereka nggak mau dengar. Bahkan mereka mau menangkap Bapak Petrus ya. Dan mereka mau mengurungnya. Tapi ada orang yang bilang jangan dilakukan, biarkan saja ya.
Lalu Bapak Petrus dan teman-temannya mereka melayani artinya mereka terus memberitakan Injil, mereka memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang gak punya makan, dikasih makan. Ada orang yang sedih hatinya, datang bercerita, dihiburkan. Ada orang yang bingung ini harus bagaimana, datang minta tolong, dikasih jalan keluar ya. Nah itu terus dilakukan lama-lama. Bapak Petrus dan teman-temannya ini capek sekali ya, kewalahan, bingung bagi waktunya. Harus baca Alkitab, harus berdoa, harus memberitakan Injil, harus kasih perhatian, harus nolong ini, harus begitu dan sebagainya. Akhirnya Bapak Petrus dan teman-temannya mendengar orang-orang mulai gak suka. Mereka bilang gini, yang itu ditolong kita enggak, yang itu diperhatikan kita enggak. Orang-orang mulai enggak suka. Tapi Bapak Petrus terus dikasih hikmat sama Tuhan. Mereka berdoa lalu mereka bilang begini, wah kita enggak boleh begini terus. Kasihan kalau kita terus bekerja, bantu orang sana sini, kita enggak berdoa lagi, enggak punya waktu untuk berdoa, enggak punya waktu untuk baca Alkitab, enggak punya waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita cari orang? Berapa orang ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari 7 orang untuk bantu kita. Supaya ada orang yang memberi perhatian, menolong orang yang sedih hatinya, dihiburkan. Kalau ada orang yang datang minta bantuan, bisa diberi bantuan. Dan kita-kita ini, kata Bapak Petrus, kita bisa fokus, kita berdoa, kita membaca Alkitab, dan kita yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya apa yang terjadi? Pilihlah 7 orang. Orang-orang itu adalah pertama namanya Stefanus. Dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu ada Filipus. Lalu ada juga yang namanya Prokorus. Wah, ada juga yang namanya Nikanor. Ada yang namanya Timon, ada yang namanya Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi ya. Nah, mereka ini dipilih untuk bantu. Wah, anak-anak, Lausaheni mau mengajak kita hari ini. Ternyata membantu orang lain, menolong orang lain, asal dengan hati yang tulus itu pelayanan loh. Itu sesuatu yang Tuhan suka, Tuhan mau kita kerjakan. Pak Petrus dan teman-temannya tidak sanggup. Mereka ajak orang-orang lain 7 orang tadi itu untuk bantu. Supaya mereka juga bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, Lausaheni juga sama Lause-Lause yang lain kadang-kadang fokus kepada firman Tuhan, berdoa. Butuh orang bantuin. Bantuin apa? Memperhatikan orang lain. Tapi karena kalian semua masih kecil, susah mungkin. Ya Bapak, mulai sekarang kita belajar memperhatikan orang lain ya. Jadi kita bisa bilang, Mami butuh bantuan apa? Aku tolong. Atau kalau kita lihat si Mbak lagi sibuk, jangan teriak, Mbak ambil air, Mbak tolongin ini. Nggak usah, kita lakukan aja sendiri. Bahkan kalau kita bisa lihat, kalau pas kita lihat Mbak lagi sedih, kita bisa tanya, Mbak kenapa sedih? Mau saya doain enggak? Nah itu bentuk perhatian. Susah ya Lausaheni? Enggak susah ya. Setiap kita harus belajar memberi perhatian. Apa? Belajar memberi perhatian kepada orang lain. Setiap kita belajar memberi perhatian kepada orang lain. Itu disebut dengan pelayanan kasih. Ya, nah anak-anak, mari walaupun masih kecil, masih umur berapa? 2, 3, belajar melakukan pelayanan kasih. Punya barang, punya makanan, ada orang di sebelah, kita boleh berbagi ya. Punya masker lebih, ada teman enggak pakai masker, kita bisa kasih maskernya juga, pakai masker. Ada apa lagi? Lihat teman susah, kita bisa bilang, kamu kenapa susah? Nah itu semua pelayanan kasih. Punya apa lagi? Mami, aku punya 2 tempat pensil, aku pakai 1 cukup, 1 tolong Mami kasih orang lain. Itu pelayanan kasih ya. Nah mari walaupun kita masih kecil, kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu melayani, menyatakan kasih. Oke? Tuhan sayang kita semua anak-anak ya. Nah sekarang Lausaheni mau kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memakai kami melayani untuk menyatakan kasih Tuhan. Berkati kami, biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan, minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Untuk persembahan, anak-anak dapat menitipkannya kepada papa mama, memasukkannya ke dalam amplop ini atau lewat QR yang ada di samping. Dan untuk nomor rekening bisa dilihat di deskripsi di bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!